Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kali ini kita akan membahas tentang peranan lingkungan kerja dan peranan media massa. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Puspa Surya Utami, 2. Saya sendiri Nabila Saskia Putri, 3. Warda Amalia, dan keempat ada Septio Tricahyo. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama itu adalah peranan lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang mengelilingi pekerjaan dalam bekerja, baik fisik maupun non-fisik, langsung maupun tidak langsung, dan yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya selama bekerja. Lingkungan kerja meliputi kehidupan sosial, psikologis, politik, dan fisik yang mempengaruhi pekerjaan dan pelaksanaan tugas. Beberapa ahli berpendapat bahwa lingkungan kerja mencangkup semua sifat dan alat yang dihadapi karyawan, termasuk lingkungan, metode kerja, dan pengaturan kerja sebagai individu atau kelompok. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan di sekitarnya, antara manusia yang akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan kerja memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala suatu keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Lingkungan kerja fisik dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Lingkungan kerja fisik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja yang berhubungan langsung dan tidak langsung. Contoh lingkungan fisik yang secara langsung adalah meja, kursi, mesin fotokopi, dan lainnya. Sedangkan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung atau membutuhkan perantara adalah kelembapan, suhu, sirkulasi udara, pencahayaan, aroma ruangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja, seperti hubungan karyawan dengan pimpinan maupun hubungan karyawan dengan karyawan lain. Jenis lingkungan kerja non-fisik utamanya berpengaruh juga dalam produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya wajib menciptakan lingkungan kerja non-fisik yang mendukung kerjasama antar seluruh elemen dalam perusahaan lingkungan kerja non-fisik. Setidaknya harus terbuka dan suportif supaya karyawan merasa dihargai dan didukung. Bila lingkungan kerja non-fisik ini tidak baik, maka kinerja akan terganggu. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan kerja. Jenis lingkungan kerja fisik maupun non-fisik sangat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. Ketika karyawan berada di lingkungan kerja yang sangat mendukung ide kreatifnya, ia akan bekerja lebih efektif dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Di sisi lain, ketika jenis lingkungan kerja tidak mendukung karyawan dan pekerja umum, sulit untuk memiliki sistem kerja yang efisien dan efektif. D. Faktor-faktor penting dalam lingkungan kerja. 1. Kondisi fisik ruangan. Kondisi fisik ruangan seperti suhu, kelembapan, dan kepercayaan sangat mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas karyawan. Suhu ruangan yang terlalu panas atau dingin dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan sulit untuk berkonsentrasi. Selain itu, pencahayaannya yang buruk dapat menyebabkan kelelahan mata dan sakit kepala. 2. Kualitas udara. Kualitas udara dalam ruangan juga sangat penting. Udara yang bersih dan segar akan meningkatkan kesehatan karyawan dan membantu meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, udara yang kotor dan terlalu bau dan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan produktivitas. 3. Kebisingan. Kebisingan yang terlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan tingkat stres karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebisingan dan menempatkan karyawan di ruangan yang tenang. 4. Ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimalkan lingkungan kerja agar sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis karyawan. Kursi dan meja yang nyaman, posisi monitor yang tepat, dan mendukungan untuk penyelenggaraan tantangan dan adalah beberapa contoh cara
untuk menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif memiliki banyak manfaat, antara lain: 1. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. 3. Meningkatkan karyawan dan mengurangi tingkat absensi. 4. Meningkatkan citra perusahaan dan membantu menarik dan memperhatikan karyawan yang terbaik. Indikator lingkungan kerja Sadamaniati 2004-46 menyatakan terdapat indikator lingkungan kerja, di antaranya: 1. Penerangan atau cahaya pada tempat kerja. 2. Pengaturan pada suhu udara pada tempat kerja. 3. Kelembapan udara pada tempat kerja. 4. Sirkulasi udara pada tempat kerja. 5. Getaran mekanis pada tempat kerja. 6. Bau tak sedap pada tempat kerja. 7. Tata warna pada tempat kerja. 8. Dekorasi pada tempat kerja. Dan 9. Musik pada tempat kerja. Dan 10. Keamanan pada tempat kerja. Peran media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber ke penerimaan dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Adapun rekreasi media massa, menurut Hafidz Chagara 1998-134-135 adalah: 1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan pengelola sampai pada penyajian informasi. 2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena ia memiliki kecepatan bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. 4. Memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, film, dan semacamnya. 5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Selanjutnya, B. Jenis media massa. 1. Media cetak. Media cetak mulai mengaku pada surat kabar yang menjadi sumber informasi utama. Namun, jenis media ini diperluas ke jurnal, buku, hingga majalah. 2. Outdoor. Media istilah ini mungkin jarang terdengar, tetapi justru paling sering dilihat. Outdoor media biasanya menggunakan sarana-sarana tidak biasa untuk mempromosikan maupun menyampaikan sejumlah informasi. Misalnya memasang iklan di badan bus, truk box yang berjalan, hingga di gedung-gedung. Selanjutnya, media penyiaran. Kini media penyiaran semakin berkembang. Masyarakat bisa mengakses konten audio dan video yang didistribusikan melalui radio dan TV. Yang keempat, media digital. Media digital telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media cetak seperti koran perlahan beralih ke media online. Untuk mengakses konten video, orang bisa menonton YouTube maupun platform lainnya. Selanjutnya, C. Fungsi media massa. 1. Fungsi informasi. Masyarakat bisa mendapatkan beragam informasi dari media massa. Itulah mengapa fungsi ini sangat umum dan mendasar. 2. Fungsi hiburan. Media massa juga menyediakan hiburan, misalnya film, infotainment, sinetron, hingga tayangan konser musik. Meski kerap dianggap tidak penting, fungsi ini tetap memiliki banyak peminat. Yang ketiga, fungsi persuasi. Media massa juga berfungsi untuk mengarahkan opini atau pandangan masyarakat sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Imbasnya, pandangan atau opini masyarakat dalam memandang suatu persoalan cenderung yang sama. 4. Fungsi korelasi. Media massa juga berfungsi sebagai korelasi. Selain memberi informasi, media massa juga membantu cari kemungkinan korelasi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. 5. Fungsi pendidikan. Melalui berita, tayangan maupun artikel sains, hingga liputan teknologi, rakyat bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejumlah platform juga telah tersedia berbagai macam konten terkait pendidikan. 6. Fungsi pengawasan. Media memberikan informasi tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat maupun otoritas tertentu. Dari informasi yang tersedia, masyarakat bisa mengetahui kemungkinan ancaman yang terjadi kepada mereka. 7. Fungsi interpretasi. Media bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat memahami sebuah peristiwa maupun persoalan yang muncul.
Media massa digunakan sebagai alat menjelaskan sesuatu sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Misalkan, iklan layanan masyarakat soal pentingnya vaksin COVID-19. D. Pengaruh massa terhadap perubahan sosial masyarakat. 1. Pengaruh positif. Berikut beberapa pengaruh positif media massa dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Mempermudah proses pencarian informasi, yang kedua memudahkan penyebaran budaya dan nilai, yang ketiga menjadi sumber hiburan masyarakat, yang keempat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan cepat. Kedua, pengaruh negatif. Berikut adalah beberapa pengaruh negatif media massa, yaitu yang pertama, ada nilai dan norma yang ditampilkan dalam tayangan media belum tentu sesuai. Yang kedua, kesenjangan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, mengubah perilaku seseorang menjadi negatif karena terprovokasi. Dan yang keempat, bisa memengaruhi pikiran dan pendapat seseorang secara negatif. Itu tadi pembahasan dari kelompok 12. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.